Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, masih kembali di Mitra Kolbu TVRI Bengkulu dengan tema kita di sore hari ini mengenai keutamaan taubat dan juga istighfar bersama dengan Bapak Lutat Fat Akhtar Al-Zami dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba tentunya. Kita akan lanjutkan kembali untuk sesi pertanyaan berikutnya. Sudah ada atau belum untuk pertanyaan berikutnya ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, apakah ada kiat-kiat khusus supaya tobat kita ini diterima? Itu aja. Oke, baik. Kiat-kiat khusus Pak Ustadz Ya. agar tobat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Taubat ini merupakan salah satu panggilan hati yang di dalamnya ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, terbentuk dalam suatu kata Ar-Rahim. Begitu besar luasnya Allah memberikan suatu hadiah kepada hambanya atas nikmat yang paling terindah, bahkan termahal yang diberikan kepada hambanya apabila seseorang sudah terpanggil hatinya untuk betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita tidak ada kiat khusus-khusus sebetulnya dalam pelaksanaan taubat. Islam menganjurkan kepada kita sungguh sangat simpel sekali. Tetapi ada baik kata indahnya melalui tuntunan baginda Rasulullah, ada kiat-kiat sunnah-sunnah. Yang pertama, jelas setelah kita mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul dalam hati yang paling dalam. Yang kedua, betul-betul menyesal. Setelah itu kita melakukan mandi taubat. Itu hukumnya sunnah. Sama halnya ketika orang mau masuk Islam, itu disunnahkan juga untuk melakukan mandi taubat. Yang kedua, sholat sunat taubat. Bahkan ada ulama mengatakan sebanyak-banyaknya. Nah, untuk kategori orang yang baru-baru saja kita bertaubat, 2 rakaat saja sudah insya Allah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala. Terpenting pelaksanaannya ini sesuai dengan benar-benar dalam hatinya yang betul-betul yang mengakui kesalahan kepada Allah dan betul-betul mengakui dirinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaksanaan tuntunan-tuntunan seperti tadi merupakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kiat yang paling penting adalah pelaksanaan ibadah lainnya dengan melakukan ibadah-ibadah pasca kita meninggalkan perintah Allah. Jelas kita harus melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ittaqullah, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah sekecil dan sebesar apapun, sangat senang dengan ibadah-ibadah sekecil apapun. Itu tanda merupakan salah satu ibadah yang diterima, taubat diterima, dan amaliyah-amaliyah untuk melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita memohon doa kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada istri kita, karena mereka lah mahkota terbesar pendukung kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kita tahu nggak sih Pak Ustadz kalau taubat kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri bisa merasakan atau tahu tidak bahwa taubat kita ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Taubat itu merupakan suatu perilaku hamba-hamba Allah min ibadiyas kas-solihin. Orang-orang soleh, orang-orang baik. Orang baik, Mas Fahmi itu adalah seseorang yang memang merasa diri mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekecil dan sebesar apapun, sehingga motivasi dia terus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang merasa diri alim, orang merasa diri mempunyai ilmu, tapi tidak merasa diri kita mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang salah. Jadi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, betul tidak sih istighfar kita,
Taubat Taubat kita kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perilaku kita setelah taubat ini? Ada perbaikan. Ada atau perbaikan. tidak? Oke, Jadi baik. semakin kita perbaiki amalia kita, karena ketika Al-Qur'an menjelaskan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Di situ tegas amaliah kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu baru pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul Mas Fahmi bahwa pertobatan ini penuh tantangan. Iya. Penuh ujian. Jadi bukan hanya ketika Tidak kita gampang merasakan, ya, Pak tidak Ustadz, ya. gampang. Jadi banyak cercaan di masyarakat kadang-kadang, kita masyarakat dari keluarga sendiri kadang-kadang. Tapi itulah kita harus istiqomah. Kita betul-betul untuk memperbaiki yang terbaik dalam kehidupan kita. Tandanya yang terpenting adalah benar-benar wujud menjadi ibadikas sholihin. Dia mampu memperbaiki ibadah-ibadahnya dan memperbaiki perilaku-perilaku yang berada dalam dirinya sendiri. Itu Mas Fahmi. Baik, betul sekali. Karena banyak sekali godaan-godaan setelah kita taubat itu sendiri ya Pak Ustadz ya. Baik dibilang orang soalim lah, lain sebagainya lah. Dan pastinya itu akan menjadi sebuah cobaan lagi bagi kita ya. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin dari ibu-ibu Majelis Talim An-Naba, disilahkan sebelum kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar tema sedikit nggak apa-apa Iya, Pak Ustadz. boleh silakan. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara agar kita berlapang dada, belajar ikhlas? Seumpamanya ada seseorang yang terus menyakiti, dia berjanji ingin bertaubat tetapi selalu melakukan kesalahan lagi. Bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya janji-janji palsu Pak Ustadz ya. Janji palsu maunya tobat, tapi kesalahannya dilakukan lagi. Gitu. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu bentuk kasih sayang Allah inilah yang kita selalu akan kupas. Jadi tidak akan pernah Allah lelah dengan perjuangan hambanya, karena sudah di dalam kisah bahwa syaitan pernah berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Demi zatmu wahai Allah, demi kebesaranmu wahai Allah, aku akan menggoda terus selama ruhnya berada di dalam jasadnya manusia itu. Kata Allah, baik, silakan kau ganggu umatku, tapi dengarkan apa yang aku ucapkan kepadamu. Kata Allah, demi kebesaranku, kata Allah, demi kasih sayangku kepada hamba-hambaku, selama jasadnya, ruhnya berada di dalam jasadnya, selama itulah pengampunanku tidak akan pernah berhenti kepada hamba-hambaku. Dia dari mulai bertobat, berdosa lagi, bertobat, berdosa lagi, terus seperti itu. Nah, yang paling penting adalah bentuk hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha tahu. Tahunya Allah tidak seperti tahunya kita. Tahunya kita hanya segi bentuk fisiknya saja. Wah, dia sholat, oh dia betul-betul mungkin memakai baju yang terlihat seperti orang yang sudah bertobat, padahal isinya tidak bertobat. Inilah kehebatan Allah Al-Batin, bahwa Allah tahu. Ya, Pak Ustadz, betul sekali. Allah tahu hambanya ini, betul-betul tidak hambanya ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sekecil apapun Allah akan tahu hati-hati hamba-hambanya. Jadi Allah tidak akan pernah tertipu dengan apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dipastikan Allah akan tetap menunggu. Dari mulai Allah membeberkan tangannya ketika siang untuk menunggu hambanya untuk memohon ampun ketika malam. Begitupun sebaliknya, Allah tetap membeberkan tangan untuk akan menunggu hambanya untuk yang bertobat di waktu siang. Jadi fungsinya adalah tergantung bagaimana hati kita. Allah akan tahu perilaku-perilaku kita. Akan terlihat dari efek-efek dia bertobat. Betul tidak? Tobatnya nasuha atau tobatnya hanya tobat sambal. Dia udah tahu pedas, dia dimakan lagi, udah tahu pedas, dimakan lagi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baik. Mungkin sikap kita mungkin tetap mengingatkan ya Pak Ustadz ya, untuk tetap bertaubat, tapi untuk urusannya bertaubat itu nanti urusan Allah dengan hambanya tentunya ya Pak Ustadz ya. Baik, kalau gitu kita akan jeda iklan terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu.